Ayo, siapa sih dia yang nganggap kamu tuh gitu banget gitu kan, istimewanya kamu, nyenenginnya kamu, nyebelin tapi nggak bisa lepas juga gitu kan ya dari kamu, cia. Kamu. Alright ya, teman-teman ya di general reading, timeless reading kali ini teman-teman di bacaan umum ya buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, ngedengerin dengan happy, ngedengerin dengan bahagia ya, supaya vibes-nya juga positif dan outcome-nya pun juga jadi positif pastinya. Dan timeless jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya. Kali ini kita bakalan bahas mengenai yang terkagum-kagum sama kamu sampai nggak bisa melepas kamu ya. Ya, siapa sih teman-teman ya, karena emang kamu istimewa gitu loh, jadi gimana coba ya. Oke. Buat teman-teman Taurus sekarang ini ya, sama seperti di readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3 ini semuanya cerita kamu. Ternyata yang terkagum-kagum sama kamu itu bukan cuma 1 orang aja, tapi 3 orang semuanya. Wah ya, istimewa banget dong kamu ya kan. Alright, kita baca ya buat teman-teman Taurus. Still ini channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Oke, kita baca. Ayo sekarang buat temen-temen Taurus, daya tarik kamu secara fisik itu apa sih? Kita lihat ya di cerita yang pertama teman-teman ya. Daya tarik kamu di cerita yang pertama. Alright, ini bagian perut ke bawah ya. Jadi kaki teman-teman ya. Bagian kaki yang menarik dari kamu. Jadi ini adalah kartu dimana suka kebebasan, hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan. Jadi bisa jadi di daerah kaki gitu kan, di daerah jari ya, hal-hal kayak gitulah yang menarik lah ya, seperti itu. Jadi bagus gitu, bagus, sehat ya, hal-hal kayak gitu. Terus kita lihat daya tarikmu secara personality sekarang ya. Daya tarik kamu secara personality, kamu tuh orang yang punya prinsip teman-teman ya, punya prinsip. Terus habis gitu juga kamu nggak suka diatur sama orang ya, nggak suka diatur sama orang, suka kebebasan. Tapi kamu punya aturan buat diri kamu sendiri, which is ini bagus ya, nggak mau diatur sama orang lain, nggak mau dikontrol sama orang lain ya, agak gampang terpengaruh sama orang lain, tapi punya aturan buat diri kamu sendiri. Great. Dan kamu tuh orang yang sangat kuat dan mampu untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri ya. Jadi kalau ada apa-apa kamu selesaiin sendiri, kamu nggak ngerepotin orang gitu. Dan punya visi yang baik ya dalam hidup. Terus habis gitu juga kamu tuh orangnya easy going banget gitu dan gampang bergaul sama orang, tahu cara bergaul yang baik ya, tidak saling ngurusin urusannya orang lain. Kadang kan ada ya orang yang mau bergaul tapi salah langkah gitu ya, malah jadi kepo ngurusin urusannya orang, nyebar-nyebar hal yang nggak bener gitu, sok tahu banget gitu kan. Tahu-tahu aku tuh ngerti loh dia tuh orangnya kayak gini cie ya, gue rasa gitu ya. Itu dia enggak ya teman-teman. Dia tahu cara bergaul yang baik gitu kan, nggak penting kamu siapa dan kayak gimana ya, kalau emang bergaul ya bergaul aja gitu kan, tanpa harus mengorek-ngorek masa lalunya seseorang, right ya, seperti itu. Jadi ya, ini orang yang seperti itu. Dan secara oke sih ya, finansial juga oke. Jadi orang lihat kamu tuh gitu banget secara personality oke. Jadi nggak suka ikut campur urusannya orang ya, seperti itu. Berkelas ya. Oke, punya maksud apa sih orang yang melihat kamu dengan kekaguman seperti itu? Ada attachment teman-teman ya, ada attachment. Kalau dilihat di sini ya, dia suka sih ya, tergoda, bisa jadi suka ya, suka sih sama kamu gitu kan ya, suka, tertarik ya, mungkin lebih ke tertarik. Lalu ciri-cirinya kayak gimana orang ini? Ciri-cirinya orang ini nih emosian ya, terus abis gitu juga kaku banget, jadi orang kaku, tegas teman-teman ya. Cuman memang dia itu punya jiwa kepemimpinan yang oke ya. Nah, jiwa kepemimpinan yang oke, bahkan mungkin agak kebablasan mungkin ya, jadi otoriter gitu. Gengsian orangnya, nggak mau yang namanya ngakuin kesalahan kalau dia salah gitu. Gengsian banget dan susah beradaptasi sama orang, susah diatur juga gitu. Jadi enaknya sendiri nggak sih? Kayak gitu, cerdik orang yang cukup cerdik ya, seperti ini. Lalu
Yang sebaiknya kamu lakukan dengan berkah yang diberikan alam semesta ini sama kamu nih apa sih teman-teman ya, dengan semua kebaikan-kebaikan ini ya. Belajar gak egois sih ya, kadang-kadang perlu juga yang namanya ngedengerin orang gitu kan. Mendengarkan bukan berarti kamu harus ikut ya, artinya harus jadi ngikutin orang itu atau terpengaruh dengan orang itu, enggak. Mendengarkan itu supaya nambah wawasan aja, oh ternyata bisa melihat dari perspektif yang lain ya, siapa tahu gitu kan. Selama ini lihat dari perspektifnya kita juga kurang gitu, sempit lah ya kayak gitu. Oke, teman-teman, ini di cerita kamu yang pertama ya, cerita kamu yang pertama. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua. Yuk, cerita kamu yang kedua, daya tarik kamu secara fisik tuh apa sih? Kita lihat ya di cerita yang kedua. Kalau dilihat dari sini ya, kalau secara spesifik anggota tubuh gitu ya, yang kayak gimana sih sebenarnya enggak ya. Justru ini kalau misalkan dilihat keindahan dan kadang-kadang ada problem di sana adalah daerah perut ya, seperti itu. Cuman memang ini intuitif dan penyayang kamu yang jadi sorotan ya di sini, sorotan. Oke, kita lihat daya tarik kamu secara personality atau kepribadian ya. Ini perut ya. Oke, kamu tuh orang yang tough. Jadi kalau misalkan ada masalah atau ada problem, kamu tuh orang yang bisa banget berdiri di antara badai. Ya. Serem banget gak sih teman-teman, dia badainya segede apa dulu gitu ya. Ya, seperti ini. Jadi kamu tuh orangnya tuh tough banget. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kamu tuh nggak gampang putus asa ya. Jadi orang yang in action gitu, jadi nyata dalam tindakan, nggak suka bertele-tele, dan kalau ada apa-apa tuh nggak sibuk nggak sibuk buat nyari siapa yang salah gitu, tapi sibuk fokus sama apa yang bisa dilakukan ya, seperti itu. Which is ini bagus sih, dan nggak gampang putus asa, jadi tough ya. Orang lihat kamu tuh sosok yang bener-bener tough gitu, seperti ini. Dan punya maksud apa sih orang ya dengan kekagumannya, ngelihat kamu kagum seperti itu ya? Maksudnya adalah ya dia mau ini sih, dia melihat kamu secara spiritual itu bagus gitu loh teman-teman ya. Jadi pinginnya itu ya deket. Dan tapi kalau misalkan dilihat di sini sih enggak ya, artinya enggak yang berkomitmen gitu loh teman-teman ya, enggak kepingin menjalin satu komitmen gitu tuh enggak. Jadi hanya ya kagum tapi tidak mau menjalin hubungan secara komitmen gitu ya. Jadi sekedar kekaguman. Dan ciri-cirinya orang ini adalah ini orang yang humble, ramah dan juga menarik ya, cukup menarik, yang suka juga banyak nih teman-teman ya. Penampilannya cukup oke, penampilannya dia menarik. Sibuk, orangnya aktif banget ya, kesana kesini nggak bisa diem gitu ya. Pekerja keras, warna kulitnya cerah, penampilannya menarik, dan finansialnya dia ya biasa sih, sosok ya. Terlihatnya baik gitu, tapi padahal ya nggak seperti itu juga gitu, nggak baik-baik amat gitu ya. Lalu kita lihat yang sebaiknya kamu lakukan dengan berkah yang diberikan alam semesta ini sama kamu tuh apa ya, harus dilakukan seperti apa ya supaya jauh lebih baik lagi gitu. Belajar lebih apa adanya, dan kadang-kadang ya kalau misalkan kita terlihat selalu sempurna itu capek. Jadi ya lebih apa adanya aja, lebih menikmati hidup ya. Belajar untuk menikmati hidup, jangan terlalu sibuk sama hal-hal yang di luar dari prioritas yang semestinya teman-teman ya, seperti itu. Karena ya kalau dilihat di sini kamunya sendiri itu ada kecapean gitu ya, kecapean di hati, kecapean di fisik juga gitu ya. Yuk belajar untuk menikmati hidup, untuk apa adanya juga, nggak perlu yang namanya sibuk mikirin hal-hal yang di luar diri. Oke? Right, ini adalah cerita kamu yang kedua buat teman-teman Taurus. Sekarang kita menuju ke cerita yang ketiga ya buat teman-teman Taurus. Kita lihat, oke, apa sih yang menarik ya secara fisiknya kamu? Kita lihat di sini ada Sagittarius. Oke. Bagian belakang sih ya, bagian belakang. Terus somehow itu poster apa sih? Postur, astaga kok poster sih. Postur tubuh kamu ya dari belakang tuh kayak
indah gitu ya teman-teman. Artinya jangan terus akhirnya kamu ngadep ke belakang terus juga gitu, tapi maksudnya dilihat dari belakang aja indah gitu loh, apalagi dari depan gitu ya. Jadi secara postur sih oke ya. Jadi kalau misalkan kamu ini keren gitu loh teman-teman ya, keren ya kayak gitu. Oke, kita lihat untuk yang selanjutnya, daya tarik kamu secara personality atau kepribadian apa. Kamu orang yang cukup komitmen ya, cukup komitmen dengan segala sesuatu hal. Jadi kalau kamu udah mengucapkan sesuatu hal ya kamu bakalan komit di sana ya. Kamu orangnya juga ramah teman-teman ya, banyak yang suka juga nih. Penampilan juga menarik ya. Nah, tadi yang dibilang keren gitu, mungkin nggak cantik, mungkin nggak ganteng gitu, tapi keren ya, keren. Ceria, kamu tuh orangnya ceria banget dan gampang bergaul, jadi gampang ngeblend gitu, gampang ngeblend sama lingkungan ya, seperti itu. Walaupun mungkin moody ya, tapi kamu cukup asik sih kalau misalkan bergaul gitu ya, bergaul sama kamu cukup asik. Finansial juga di atas rata-rata, materialistis juga gitu. Tapi asik sih, orang kalau ngelihat kamu tuh ya asik, ramah gitu orangnya ya, seperti ini. Oke, terus kita lihat punya maksud apa dengan kekaguman tersebut. Orang yang lihat kamu kayak begini, ini orang di masa lalu ya teman-teman ya, dibolak-balik. Jadi ya antara kagum gak kagum gitu kan, kadang-kadang sebel tapi nggak bisa move on dari kamu gitu kan ya. Ceritanya kayak gitu. Orang di masa lalu, ciri-ciri fisiknya orang yang mau belajar ya, ini bisa jadi potensinya nggak satu kota, nggak satu tempat sama kamu ya, tapi ya potensi ya seperti itu. Tapi bisa jadi satu kota juga bisa, cuman besar kemungkinan ya dia di LDRan gitu ya, jauh. Ini orangnya suka belajar hal-hal yang baru. Jadi orangnya nggak mau yang namanya stop di situ aja, tapi mau belajar selalu hal-hal baru dalam hidup. Jadi nggak mau yang oke, cukup segini dan udah cukup gitu ya, udah cukup happy gitu, enggak. Jadi kepuasannya itu nggak akan pernah kelar kalau untuk update hal-hal yang baru gitu dalam hidup. Terus cukup bijaksana orangnya dan pengalaman hidupnya juga luar biasa, extrovert, ya, pinter gaul sama orang, dan empatinya juga baik, dan dia cukup setia. Makanya dia susah banget tuh move on dari kamu ya. Ada cerita bolak-balik di sini soalnya bolak-balik nggak bisa move on, nggak bisa buka hati sama orang lain ya, gara-gara nyantol di kamu gitu ya, kayak gini. Terus kita lihat ya, apa sih yang sebaiknya dilakukan ya supaya potensinya kamu itu gitu kan ya tambah lebih baik gitu, kamunya sendiri juga hidup jauh lebih baik. Belajar untuk melakukan transformasi atau perubahan dalam hidup pastinya teman-teman ya, perubahan dalam hidup dari hal terkecil aja gitu kan ya. Orang berubah itu kan memang susah, nggak ada orang berubah tuh gampang. Kalau gampang semua orang bisa berubahnya dengan luar biasa, dan nggak ada tuh yang namanya perang, nggak ada yang namanya perselisihan, nggak ada. Tapi karena berubah itu susah ya, butuh niat yang luar biasa gitu ya. Jadi ayo ya berubah, melakukan perubahan dengan dimulai dari apa sih ya, kontrol mood gitu kan ya. Kalau tadi udah kelihatan juga di sini agak sedikit moody ya, belajar untuk kendalikan diri, kendalikan mood dengan baik seperti itu. Dan dalam keadaan seperti apapun tetap lakukan yang terbaik. Oke, teman-teman. Dan kalau ada yang misalkan karena kamu ramah, kamu humble ya, kamu keren gitu kan, banyak yang nawarin hubungan-hubungan yang berbahaya, jangan ya. Oke. Alright, ini bacaan buat kamu ya teman-teman Taurus. Syukuri ya apapun bagaimanapun kamu, karena dengan diberikan nafas aja itu udah sungguh luar biasa banget kan buat kita. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang masih belum bisa menerima diri dari satu dan lain hal, ayo mulai sekarang yuk menerima diri. Ayo teman-teman, barengan sama Oracle Card Indonesia ya. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, dengan tema yang berbeda, zodiak yang berbeda pula ya. Dan buat teman-teman yang masih belum ada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story, let's go, segera subscribe. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.